Saya menganggap bahwa hijrah itu adalah simbol kehidupan. Perpindahan ini saya katakan kehidupan. Kenapa? Karena sukun atau tidak bergerak itu tanda kematian. Sukun. Ya, sukun itu kan mati. Tidak bergerak ya, tidak bergerak begitu ya. Tidak bergerak. Itu mati. Kenapa orang mati itu tidak bergerak? Ya mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barometer Kampus. Alhamdulillah hari ini seperti biasa selalu kedatangan tamu spesial. Dosen saya, guru saya. Bergegar juga sih sebenarnya mau nanya ini gitu. Tapi bagaimanapun di podcast Barometer ini ada sesuatu yang spesial. Ada ilmu yang kami akan berikan untuk kawan-kawan semua. Tentunya di kesempatan kali ini narasumbernya saya pikir kawan-kawan sudah paham lah, tahu benar. Kita langsung sapa aja dulu. Assalamualaikum Ustadz Dr. Haji Harjani Hifni, LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin jenengan terpilih menjadi Imam Masjid Besar Mujahidin. Udah setahun yang lalu ya Ustadz. Ya. Dengan kesibukan ngajar. Terima kasih sudah bisa berbagi ilmu di Barometer Kampus ini. Saya memang udah lama mengundang jenengan terkait masalah tema-tema yang sudah kami persiapkan. Karena memang saya melihat jenengan dengan kesibukan yang kayaknya gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah hari ini jenengan bisa hadir. Terima kasih banyak. Nah gini Ustadz, hari ini kita mau bicara tentang Tahun Baru Islam. Ya. Kadang memaknai Tahun Baru Islam itu selalu dengan kata perubahan, hijrah. Ya. Kok tiap tahun hijrah gitu? Sebenarnya apa sih makna sebenarnya Muharram bagi umat Islam itu sendiri, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muharram sebenarnya bukan nama istimewa untuk kaum muslimin pada awalnya. Itu nama yang sudah lama digunakan oleh orang-orang Arab untuk penamaan nama-nama bulan. Tetapi hijrah itu tidak selalu terkait dengan Muharramnya, bukan. Oh iya. Bukan. Ya. Tetapi momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Dan itu bukan terjadi pada bulan Muharram. Ya, tidak terjadi pada bulan Muharram, tapi sampainya Nabi ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Karena jadi bukan Muharramnya sebenarnya, tapi pemilihan momentum untuk menjadikan awal tahun Islam itu adalah peristiwa hijrah. Ya. Itulah kenapa disebut dengan 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, 3 Hijriyah. Itu karena momentum hijrahnya Nabi ya dari Makkah ke Madinah. Nah, karena yang digunakan adalah bulan-bulan yang sudah familiar di masa itu, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, sebagainya. Itu kebanyakan nama disebut oleh orang Arab, istilahnya itu kebanyakan berdasarkan kondisi mereka pada saat itu. Kadang-kadang kondisi musim, ya. Kadang-kadang kondisi masyarakatnya dan sebagainya. Contoh Robi itu musim semi. Oh Robi. Ya, Robi itu musim semi. 1 dan 2. Nah, kemudian 1 sampai 2 gitu ya. Jumada itu artinya musim beku. Oh, udah gitu ya. Emang di Arab ada beku? Dingin. Oh, dingin. Nah, jadi begitu. Jadi itu biasa saja sudah nama itu. Cuman memang karena tahun itu dimulai dari Muharram, maka hitungan 1 Hijriyah pun nanti ya berawal dari Muharram, Safar dan seterusnya. Ya. Oh gitu. Saya baru tahu ternyata bulan itu tergantung musim gitu ya.
Di antaranya. Di antaranya. Ya, di antaranya. Itu Ramadan itu kan panas. Panas. Bakar. Iya. Pantas saja bulan Ramadan itu panas benar Ustaz. Gitu. Ustaz. Ya. Mengapa 1 Muharram ini selalu dikaitkan dengan hijrah? Ya. Perubahan diri. Ya. Orang-orang itu atau FOMO atau gimana ya, itu ikut-ikutan gimana, tetapi masa iya harus nunggu Muharram untuk berubah? Betul, ya. Ya yang sudah jelaskan sama jenengan tadi bahwa tidak mesti harus nunggu Muharram untuk berubah. Betul. Kan kelamaan Ustaz. Ya. Muharram sebenarnya ya mengapa momen satu Muharram itu menjadi apa ya, suatu momen lah untuk berubah gitu. Terlalu jauh bro, 1 tahun bisa berubah. Saya kira momentum itu penting juga. Oke. Ya, momentum itu penting karena terjadinya perubahan dengan momentum tertentu itu kadang-kadang lebih ini lagi, ya, lebih terasa. Meskipun sebenarnya kita bisa menciptakan momentum, ya tidak harus 1 Muharram kita mau berubah. Ya. Tapi memang yang menjadi dasar pemikiran kita menghidupkan suasana Muharram ini atau hijrah ini sebagai tahun Islam itu penting. Bagaimana Umar bin Khattab menetapkan momentum hijrah sebagai kalender Islam, menentukan awal dari kalender Islam, itu memang luar biasa. Ya, bukan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, bukan juga turunnya Al-Quran pertama kali, tetapi ternyata momentum dari perpindahan hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya menganggap bahwa hijrah itu adalah simbol kehidupan. Ya. Kehidupan. Iya. Perpindahan namanya hijrah itu adalah secara umum ada namanya hijrah hissiyah ya. Hissiyah itu artinya ya hijrah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain seperti Mekah dan Madinah. Fisik ya. Tapi juga yang paling penting adalah hijrah ma'nawiyah. Ya. Hijrah ma'nawiyah, hijrah batin itu, perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Meskipun hijrah fisik itu ya sangat memungkinkan bisa ya kita pertimbangkan jika umpamanya kondisi kita di tempat yang lama ternyata tidak bisa menginspirasi kita, mendukung kita untuk berbuat baik, maka bahkan sangat mungkin semakin terpengaruh dengan lingkungan, mungkin kita juga harus punya gambaran untuk mencari tempat yang lebih baik. Itu hijrah, itu namanya hijrah fisik ya. Tapi yang tadi tidak terkait dengan momentum diantaranya adalah hijrah batin ini, hijrah ma'nawiyah ini. Kapan saja kita ingin melakukan perubahan, kita ingin lebih baik lagi, maka saat itu kita juga bisa berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Nah, perpindahan ini saya katakan kehidupan. Kenapa? Karena sukun atau tidak bergerak itu tanda kematian. Sukun. Ya, sukun itu kan mati. Tidak bergerak ya, tidak bergerak begitu ya. Tidak bergerak. Itu mati. Kenapa orang mati itu tidak bergerak? Ya mati gitu. Ya. Ketika bergerak itulah kehidupan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan safir. Ya. Tajid aywadan amman tufariku. Ya. Safarlah kamu, pergi kamu, berangkat dari tempat kamu. Kamu akan mendapatkan ya, pengganti orang yang kamu tinggalkan. Fa inni ra'aitul ma fa inni ra'aitu ruqudal ma yufsidu. Aku melihat kalau air itu tak bergerak, itu air akan ya, kotor jadinya. Kotor, bau. Berpenyakit. Iya. Begitulah kehidupan. Ketika tidak ada pergerakan kayak air itu. Ya. Kayak air itu. Jadi begitu juga dengan tubuh manusia. Kalau tidak digerakkan, cepat rusaknya itu tubuh. Ya, cepat rusaknya. Mager gitu juga. Mager, cepat rusak itu tubuh. Dan Imam Syafi'i juga memberikan ibarat luar biasa. Mengatakan, aku juga melihat itu anak panah kalau tetap di dalam busurnya, tempatnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Ketika dia melesat, dia bisa mendapatkan
buruan dan sebagainya, itu ketika ada pergerakan. Ya. Kalau tidak ini nggak apa-apa. Tapi gini Ustaz, realita kehidupan kita ini kan kita mau pindah kemana gitu. Ya. Di lingkungan kita udah baik gitu kan. Ya. Kalau kita dianjurkan untuk lebih baik lagi, masa harus pindah? Apakah memang seperti itu Ustaz? Jadi kalau ingin lebih baik harus pindah tempat gitu. Kalau tempat tidak harus. Tidak harus. Ya, tempat tidak harus. Itu ketika kondisi tidak kondusif ya, tidak baik, kita boleh berpikir untuk berpindah. Ya. Tapi kalau sudah baik, maka itu penuh barokah insya Allah. Itu barokah. Tapi kalau keadaan memang kita nggak boleh stagnan. Kalau batin ini kita harus berusaha untuk terus. Jadi gimana Ustaz? Kalau kita berubah nih ada yang berbeda misalnya. Orang selalu menganggap kita, kok kamu berbeda ya? Kok kamu tidak seperti dulu ya? Makna untuk berubah gitu. Apakah berubah yang awalnya kita misal gini ya, kita ceria misalnya. Sering bercanda sama kawan. Gitu. Ini kan sering lah ditanyakan. Lalu tiba-tiba saya pengen berubah. Gitu. Lalu menjadi pendiam, tidak ceria lagi. Yang menurut dia itu aku sudah berubah menjadi baik. Apakah seperti itu? Ya standar ya, kita harus tahu bahwa tidak semua karakter manusia itu sama. Namanya baik itu beda-beda, Allah menciptakan manusia. Baik itu beda-beda? Beda-beda. Ya Umar dengan ketegasannya tetap dipertahankan ketegasan itu. Ya Abu Bakar dengan kelembutan tetap dipertahankan kelembutannya. Yang penting adalah standarnya ya itu masuk gitu. Ya, bahwa, standar ya ada standarnya. Standar kebaikan dalam Islam itu kan ada standarnya. Ya. Jangan merubah sesuatu yang memang sudah baik, sebenarnya baik ya. Lalu kita memaksakan untuk berganti peran begitu ya. Kalau dia sudah baik. Ya kan aneh Ustaz. Iya. Ya oke lah orang misalnya maaf lah ya. Yang biasanya suka ngambil berubah menjadi baik dermawan, oke lah. Iya. Tapi yang dermawan berubah menjadi agak sedikit gak enak juga gitu Ustaz. Iya. Baik, ini Ustaz, saya juga ingin membandingkan gitu ya. Antara tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Hari-hari ini masyarakat Muslim, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, itu sudah memperingati hari Muharram itu. Iya. Seperti halnya Hijriah gitu. Dengan pawai apa segala macam. Apakah itu boleh saja Ustaz ya? Saya kira sebagai ungkapan rasa gembira nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan itu. Ya. Hakikatnya adalah bagaimana kita menghargai sebuah keputusan ijtihad dari seorang sahabat bernama Umar ini untuk menentukan penanggalan Hijriah ini karena memang adalah jati diri. Kenapa jati diri? Karena penanggalan kita ini, ya Hijriah ini, dia langsung terkait dengan ibadah. Iya sih, harusnya dipakai yang ini. Terkait dengan ibadah. Ya. Umpamanya, ya kalau Ramadan oke lah, orang selalu mengingat. Tapi kalau 9 Muharram 10 Muharram untuk puasa kalau nggak diingatkan lewat. Padahal keutamaannya besar tuh, ya keutamaannya besar. 9 Muharram. Tasu'a dengan Asyura itu, ya itu sangat besar keutamaannya. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Lewat kenapa? Nggak karena bukan tanggalnya yang dipakai. Hari-hari pakai Masehi. Iya, umpamanya. Mau puasa tanggal 13, 14, 15 setiap tengah bulan. Ya. Ini kalau tidak dilingkari betul gitu ya, lewat. Nah, jadi memang ibadah itu terkait dengan penanggalan kita ini. Ya, ketika kita menggunakan ini dan familiar dengan ini, insya Allah dia terhubung langsung, ada connect antara ya, kehidupan perputaran waktu dengan ibadah yang seharusnya kita lakukan. Ya mau gimana Ustadz, udah menjadi udah internasional gitu menggunakan itu. Karena kalau berubah kan semua penerbangan apa segala macam berubah. Saya pikir tidak ada yang mustahil. Saya kira tidak harus digantikan, tetapi bahwa dua penanggalan ini saling
saling menyempurnakan. Nah, itu yang seharusnya menjadi apa namanya kepentingan kita kaum muslimin gitu ya. Ya, tidak meninggalkan yang sudah biasa kita lakukan, karena juga ada manfaatnya sangat banyak. Ada hubungan komunikasi internasional dengan menggunakan kalender yang biasa, kalender Masehi. Yang ini juga nggak boleh ditinggalkan karena terkait dengan masalah ibadah kita. Karena kita ributnya itu kan di bulan penentuan puasa dan Idul Fitri, Ustaz. Ributnya di situ. Betul. Lakunya penanggalan hijrah, maaf ngomong, ya di situ. Iya. Dan tanpa sadar kadang, loh ada acara apa ini? Muharraman gitu kan. Ya, maaf ngomong lah, kita sudah hampir, semoga tidak lupa lah. Tetapi banyaklah ustaz-ustaz di sana yang lebih mempertegas lagi, lebih memperkenalkan lagi bahwa tahun hijrah ini penting untuk kita, khususnya untuk umat muslim. Ustadz, terus bagaimana sih cara sederhana untuk melalui refleksi diri gitu, di bulan ini? Jadi kita kan nggak tahu nih cara sederhana untuk memulai gitu loh, memulai berubah gitu, memulai sesuatu yang new, baru gitu. Lalu jadi orang yang baru kan aneh. Ya itu, ada nggak jenengan punya cara supaya kita saya nggak kehilangan asepnya, gitu. Tetap orang juga asik gitu. Gimana Ustaz? Kalau kita ngelihat sejarah ya, bagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Makanya yang paling utama itu adalah karena memang ini panggilan dari Allah. Ya. Bahwa hijrah ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi, dan Nabi Allah juga memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk hijrah. Ya, bahwa ketika Nabi hijrah, ini adalah lillahi ta'ala, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pertama. Yang kedua, perlu tadhiyah, pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Kenapa enggak pengorbanan? Sebagian sahabat enggak bisa bawa apa-apa. Pokoknya ya di sana mau ngapain, yang paling penting aku pindah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti ke sana Allah yang ngatur. Gitu ya. Dan sebagian enggak bisa bawa apa-apa. Kosongan semua. Kosongan. Ya. Lalu berpindah. Nah, jadi yang kedua nilai pengorbanan. Ya, nilai pengorbanan. Nanti kita terapkan dengan hijrah kita. Ya. Yang ketiga perlu ada teman yang baik. Ya. Abu Bakar tuh betul-betul mimpi dan disebutkan pengen menemani Nabi untuk hijrah. Ya, nyiapkan dua unta, udah disiapkan sama Abu Bakar, dan berbagai macam fasilitas tuh disiapkan. Ya Allah abadikan betul. Ya, sampai dalam Al-Quran ya, saniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu pengabadian bagaimana dua orang ini, Rasulullah dan Abu Bakar, itu diabadikan pertemanannya sampai ke Al-Quran, abadi sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Ya. Nah ini berteman dengan orang baik, ya, dengan orang soleh. Ya. Ini gambaran di dalam hijrah juga ada di sini. Yang keempat husnul takhtid. Bagaimana perencanaan yang baik, manajemen yang baik untuk hijrah. Bagaimana Nabi mengatur supaya beliau selamat, ya. Ini Ali menempati tempat tidur beliau. Strateginya. Wow. Supaya orang melihat, oh ini kok Rasulullah bergerak nih, kan dikepung nih Rasul nih. Ya dikepung. Ali berani berkorban, ya udah biar aku korban nggak apa-apa. Kalau yang penting Rasulullah selamat. Nah, di sini Rasulullah keluar, sudah disambut. Yang menyambutnya siapa? Abu Bakar berjalan untuk menuju ke gua Sur. Nah ini orang Arab ini ahli melacak banyak hal. Yang namanya kaki ini paling gampang mereka untuk melacaknya.
ada orang yang ditugaskan untuk menghapuskan ya, untuk menghilangkan ya jejak kaki. Kemudian ada anak beliau, ada Abu Bakar, seorang perempuan ya, seorang perempuan ini ditugaskan untuk bertugas sebagai ini PJ konsumsi selama ada di Gua Sur. Ini konsumsi disediakan ya, oleh anak Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga tidak menggunakan jalan biasa yang biasanya dilewati ya. Itu dilewati. Ditunjuklah seorang profesional ya untuk menunjukkan jalan menuju Mekah, menuju Madinah yang bukan jalan biasa. Ya. Jadi perencanaan yang matang ya, yang matang sesuai dengan usaha manusia ya, usaha manusia. Nah, sudah dibuat oleh Rasulullah. Ya. Kemudian berikutnya ketika semua usaha manusia ini sudah habis ya, sudah maksimal dilakukan, nanti Allah yang ngatur. Ya, sebenarnya Arab ini, orang-orang Arab Quraisy ini sampai ke Gua Sur kan? Iya. Ya, sampai ke Gua Sur. Dan sebenarnya gua itu kalau dilihat kakinya kata Abu Bakar, mereka melihat kaki mereka pasti ketahuan dua itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, enggak. Ya sudah, kita itu hanya diminta untuk berjuang sesuai dengan kemampuan kita, berikutnya Allah yang ngatur. Pasrah. Ya, Allah yang ngatur. Nah, jadi dari situ kita bisa, kalau untuk hijrah, satu yang paling penting adalah niat. Ya, pasang niat sebaik-baik, saya ingin lebih baik, saya ingin hidup lebih baik. Ya. Yang kedua harus ada pengorbanan. Ya. Pengorbanan kadang-kadang kita menikmati sesuatu yang tidak baik. Ya, ada orang yang sudah terlalu terbiasa dengan sesuatu yang tidak baik. Habit itu. Ya, umpamanya dia namanya ngembun itu udah bukan ya, dia harusnya diingin lebih baik supaya lebih awal bangunnya. Harus pengorbanan, nggak bisa. Harus pengorbanan. Niat yang kuat itu ya, biasa meringankan untuk kita berkorban. Ya, harus ada sesuatu yang tadinya tidak baik, kita harus korbankan untuk kita ganti dengan yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, cari kawan. Ya. Teman itu sangat penting. Kalau berubah sendiri kadang-kadang mungkin satu semangat sebentar hilang lagi. Tapi kalau punya bahasa sekarang itu punya apa namanya? Circle. Nah, punya circle. Punya circle itu lebih baik, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Circle sangat penting. Dan yang keempat itu manajemennya tadi. Ya, yang keempat manajemen. Untuk berubah ini 1, 2, 3, 4 tuh harus. Jadi insya Allah bantu insya Allah. Jadi gini Ustaz, saya pernah juga dengar orang ngomong. Berubah itu Allah kok yang merubahnya gitu. Yeah. Kalau Allah nggak mau, ya tetap kita seperti itu. Yeah. Benar nggak kata-kata seperti itu? Itu benar, tetapi benar, Ustaz? Itu benar, tapi ada muqaddimah yang tidak. Ya. Atas gimana tuh, Ustaz? Supaya orang-orang tidak memaknai kalimat itu dengan harfiah gitu. Yeah. Dengan mudahnya, sehingga dia tetap bermaksiat. Tetap maksiat, nanti Allah sendiri yang berubahnya. Saya khawatirnya tuh kayak kaum-kaum sebelumnya ini dibolak-balik gitu, Ustaz. Kan ada begini ayatnya, wa ma tasyauna illa Allah. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan terwujud kalau Allah gak berkehendak. Nah, itu mungkin jadi dasarnya. Jadi kan aduh gimana ya? Cuman yang harus kita pikirkan adalah, yang harus kita juga pikir adalah bahwa kita diberikan kehendak. Ya, kita diperintahkan untuk berjuang maksimal dulu tadi itu. Ya. Rasul berjuang untuk membuat siapa kita gitu. Rasul yang kalau minta itu selalu kabul, ternyata harus menyusun strategi dan berdarah-darah gitu untuk kita bahan doang nggak bisa. Iya, jadi yang harus dilakukan adalah memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, ya, memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita itu harus sampai mentok. Ya. Nah dari situlah nanti dengan strategi, dengan itu udah kita buat, nanti baru setelah itu Allah yang akan melihat sungguh-sungguh. Nah kita nih, begitu.
Itu. Ini berlaku dari semua mencari Berlaku rezeki. semua sama. Berlaku semua seperti itu. Ya adalah saya pengen berubah nih di tahun ini. Cuman misalnya orang ngomong, cuman ya ekonomi begini-begini gitu. Usaha udah mentok terus gak kabul-kabul, ini gimana? Ini apa yang salah dari saya? Ya. Apakah itu sudah maksimal, Ustaz? Saya kira belum. Belum. Ya, itu belum maksimal. Itu adalah bahkan saya memandang itu sebagai ada penyakit itu. Ya. Penyakit. Iya, itu penyakit. Menganggap sudah full usahanya. Iya, karena saya kira tidak ada yang full Mas. Nggak ada yang full. Karena ketika mengatakan ya sudahlah gitu, ya sudahlah, itu pasti dia menyerah sebenarnya. Ya, dia menyerah. Sangat mungkin dia full di sini, tapi sebenarnya bukan arahnya ke sini. Dia punya harus plan yang lain, dia mengarahkan ke yang lain. Dia mentok di sini sebenarnya ada yang lain. Ya Allah ya Rabb, ya selama ini kita salah ya cara memandangnya, menganggap kita sudah full gitu. Padahal belum. Iya. Ustaz, kalau gimana Ustaz? Orang ini kan selalu mengingat masa lalu. Iya. Apakah masa lalu itu harus kita kubur? Tidak perlu kita ingat lagi? Kalau ingat, udah saya nggak ingat lagi. Apakah itu menjadi pelajaran? Sebenarnya memaknai masa lalu itu seperti apa sih? Ya, memang Rasulullah mengajarkan kita untuk berhindar, berlindung dari kesedihan mengingat masa lalu itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu ada 8. Saya sebutkan penyakit tadi itu 8 itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 di situ. Nah, di antara adalah hammi wal hazan. Ham itu adalah kesedihan mikirkan masa depan. Ya. Ini benar momen pas nih. Ini kawan-kawan mahasiswa yang saat ini ada yang baru lulus kuliah. Selalu mikir kayak gini Ustaz. Itu ham namanya. Aduh, cuma di masa depan saya ini. Udahlah saya begini, siapalah saya gitu kan. Itu kan keluhannya pasti muncul di situ. Iya. Ingat, aduh ya gini. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Ya. Ham itu ketakutan menghadapi masa depan. Ketakutan menghadapi masa depan. Hazan itu trauma mengingat masa lalu. Kena hari ini. Ya, trauma mengingat masa lalu. Ajas itu merasa tidak mampu, tidak punya apa-apa. Ya, dia kehilangan semangat untuk melakukan, bukan semangat, tidak mampu menemukan potensi diri. Ajas itu gak bisa baca potensi diri. Padahal gak mungkin ada manusia gak ada potensi, itu gak mungkin. Semua manusia ada potensinya, dikasih oleh Allah. Tinggal kita bagaimana? Iya, bacanya itu. Potensi saya di mana? Itu ajas namanya. Siapalah aku, apalah kami ini. Itu. Penyakit tuh Ustaz? Penyakit itu. Penyakit itu. Ya. Nah, kasal itu kehilangan keinginan. Dia punya potensi, tapi punya kehilangan, malas itu. Kehilangan keinginan, irodahnya hilang. Dia punya potensi. Yang tadi kehilangan potensi, nggak mampu membaca potensi yang ajas itu. Ya. Ngeri ya. Ngeri. Selama ini penyakit itu. Udah menjadi gimana Ustaz? Ya kita kalau tongkrongan, alah siapalah saya, tak kuasa saya. Nih maaf nih Ustaz, maaf. Saya sering jumpai. Saya sebenarnya pengen mau nikah gitu. Ini maaf deh, mau nikah. Cuman saya takut. Mau dikasih makan apa anak orang. Lalu ke depannya macam mana? Udahlah saya itu begini, nak hidupkan orang. Penyakit Ustaz. Sebenarnya ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan itu memperpanjang masalah. Ini kayaknya tagline nih. Bagus nih. Ketakutan akan masa depan. Itu menjadi masalah. Membuat masalah sebelum terjadinya masalah. Jadi masalah itu panjang begitu. Akhirnya sama Allah dijadiin betul tuh. Bisa terjadi seperti itu. Iya kan Ustaz ya? Iya. Kan bukankah prasangka hamba, tergantung prasangka hamba?
Nah, ketika kita berani menghadapi, kita dengan kita gambarkan bahwa ya dia sudah ada lah gambar-gambar kerja betul-betul tidak punya potensi, dia bisa bekerja umpamanya. Dia sudah keinginan untuk menikah sudah ada, dari gambar kerja sudah mulai ada. Ketika dia berani untuk itu dengan harapan saya bisa menjaga diri, Allah juga perintahkan saya untuk menikah. Ketika kita menghadapi masalah, tapi karena kita ingin dekat dengan Allah, Allah akan carikan solusinya di situ. Ya, jadi bukan masalah yang berat jadinya, tapi dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya itu dikasih jalan. Ya, dikasih jalan. Tapi kalau dari awal mikirannya memperpanjang masalah. Lantas bagaimana Ustaz? Saya ini udah begini tapi kok masalah datang aja terus gitu. Ya itu karena dipikirkan terus. Ya, dipikirkan terus kejadian. Selama ini kita menganggap di podcast ini saya pikir banyak ilmunya lah. Saya jenengan datang ini saya pikir bukan hanya sekali, nanti banyak yang harus saya bicarakan Ustaz. Terus gini Ustaz. Ya. Terus ini kan kita hidup di dunia nih Ustaz. Belum hidup di akhirat gitu loh. Menyeimbangkan dua ini gimana di zaman yang penuh tantangan yang seperti ini? Ya. Maaf ngomong Ustaz, oke lah kita kerja yang azan kita bisa sholat. Ya. Nah bagi orang yang kerjanya gitu, tidak luang kita waktunya itu kan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ini kan kadang akhiratnya yang dikorbankan. Baik. Gimana Ustaz untuk menyeimbangkannya? Memang hidup kan pilihan. Hidup pilihan. Jadi banyak sekali depan kita itu kita diperintahkan untuk tujuan kita hidup ibadah. Udah dikasih ininya loh. Dikasih blueprint blueprintnya tujuan hidup itu ke ibadah. Jadi yang kita pilih itu adalah pekerjaan apa yang bisa menyesuaikan itu ya supaya pekerjaan kita, aktivitas kita itu selalu yang in line dengan ibadah itu begitu. Nah tapi saya sebenarnya mau badan gitu. Gimana Ustaz? Iya. Nah, cuman memang kadang-kadang ini tidak menjadi tidak menjadi program hidup gitu. Ya, sehingga orang terjebak dengan ini akhirnya kemasuk gitu ya. Nah, ketika sudah masuk hanya untuk keluar jadi susah begitu. Jadi susah keluar ya. Padahal kalau kita sudah arahkan sebenarnya tujuan hidup adalah untuk ibadah, maka semua aktivitas saya harus mendukung ibadah saya. Wah itu sehingga dia akan memilih apapun untuk bekerja, kira-kira pekerjaan yang bisa mendukung ibadah saya. Ketika mau menikah, calonnya juga ya yang bisa mendukung ibadah saya. Terus ketika mau memilih lingkungan yang bisa untuk mendukung ibadah saya. Jadi kalau orang sudah punya itu kan cita-cita. Ini ada yang ngomong kayak gini nih Ustaz. Iya. Cita-citanya nih, saya pernah ngomong, saya kan kawan saya ada developer juga gitu. Iya. Ada satu orang nih Ustaz, ini cerita. Iya. Gitu lucu. Saya ini pingin dekat perumahan, dekat masjid gitu. Iya. Pokoknya saya pingin ibadah ke masjid gitu. Begitu punya rumah nih Ustaz. Dekat lah sama masjid. Tahu enggak Ustaz? Apa yang dilakukan ketika dengar suara bising gitu. Jadi apa dulu yang harus ditanami dulu Ustaz? Orang-orang yang ya gimana ya, belajar agamanya mungkin karena sibuk kerjaannya, apalagi kita ngerti lah anaknya banyak gitu kan. Terus pinginnya dekat masjid, begitu dengar suara azan bising gitu. Ganggu tidur aja gitu. Sebenarnya gimana ya tuh yang kayak gini model-modelnya kan banyak Ustaz. Pingin hijrah cuman dengan suara azan subuh aja, aduh ini ngantuk, bising apa capek apa segala macam. Ya yang pertama ingin hijrah sudah bagus. Kita hormati dan kita harus apresiasi itu ya. Iya. Ingin hijrah itu. Tapi memang kendalanya banyak gitu. Cobaannya banyak. Pasti banyak. Ya sangat mungkin akhirnya setan bisiki. Apaan kan masjid tuh bising aja. Bising. Ya, itu sudah sebenarnya dia harus mulai bukan dari nol lagi, dia sudah punya keinginan untuk hijrah, dia harus berusaha untuk meluruskan. Ini sudah perlu ada kekuatan keikhlasan. Yang kedua tadi ada
ada teman yang baik, circle yang baik, itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Oke Ustaz, anggaplah itu sudah dilakukan, Baik. Sudah dilaksanakan. Yang awalnya 1 menjadi 5 kok diangkakan jadi 4 gitu. Tapi kan untuk menjaga dulu. Ya. Menjaga dulu nih Ustaz. Ya. Dari menjaga ini kan bisa naik tingkatan akhirnya. Betul. Ngambil start dulu gitu. Ya. Ada nggak jenengan itu punya tips gitu? Karena di dalam buku Daily Habits yang asik ini, Ya. Al-Fatihah itu nanti itu bicara lain Ustaz. Bicara lain. Singgung dikit lah inilah, Baik. spill dulu gitu. Ya. Tentang Al-Fatihah, beliau adalah penulis buku tentang komunikasi Islam dan juga ada Al-Fatihah ya Ustaz ya. Baik. Habit itu karena yang meneliti istri saya juga kemarin. Ya. Itu gimana Ustaz? Ada untuk menjaga untuk bisa start lebih tinggi lagi gitu. Kan gitu. Baik. Ya. Memang yang perubahan yang paling utama itu kan dari sini ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus ya. Ada bagian dalam dari tubuh manusia. Ya. Nah di sini harus perubahan dari dalam. Ya. Dari dalam itu dari mana? Ya. Dari cara pandang ya terhadap sesuatu tadi itu, bahwa hidup ini untuk ibadah. Kemudian ada nilai-nilai yang memang harus kita terus patri di dalam nafs kita itu, ya. Dan di antaranya tadi itu 7 ayat Al-Fatihah itu intisari semuanya itu, ya, dari seluruh ayat Al-Quran pesannya dari 7 itu, ya, 7. Nah itu ya bagaimana kita menanamkan nilai itu supaya ya terus, makanya terulang saya mengatakan tidak ada satupun doktrin di dunia yang lebih kuat dibandingkan Al-Fatihah. Kenapa? Wajib 17 kali sehari diulang dan dibaca, wajib, ya, tidak dibaca berdosa. Itu yang wajib belum yang sunnah-sunnahnya. Yang wajib 17 kali. Nah, tinggal bagaimana kita, ya, mulut yang membaca itu dikonekkan dengan hati. Nah, nilai-nilai itu kita patri. 7. Kemudian sebenarnya ini banyak yang hilang dari masyarakat kita. Setiap pagi, setiap sore itu ada program, ada evaluasi. Ya. Dengan zikir pagi, zikir petang tuh saya membacanya itu program. Komitmen pagi, saya mau ngapain nih pagi ini nih. Ya, hari ini mau ngapain? Zikir sore untuk mengevaluasi saya hari ini ngapain sudah. Ya, bahwa setiap hari itu harus punya program, bukan mengalir tanpa program hidup itu. Bangun subuh, sholat subuh, Iya. pulang kerja tidur. Iya. Gitu, saya gitu. Ya. Akhirnya saya banyak diam di sini nih, karena kena semua ini ceritanya. Ustadz, itu tadi ya, menjaga semangat itu tadi harus terpatri dalam Betul. diri kita untuk mau berubah, gitu ya Ustadz. Iya. Baik Ustadz, saya pikir podcastnya saya tidak mau nih cuma di sini aja. Nanti saya undang jenengan lagi bicara tentang makna Al-Fatihah. Boleh ya Ustadz ya? Nah ini kayaknya berepisode kayak gini. Boleh, siap, Oke. insyaallah, siap. Ustadz, Baik. minta sedikit sepatah dua patah kata lah makna tentang hijrah ini ke masyarakat. Baik. Khususnya buat mahasiswa Sivitas Akademik IAIN Pontianak dan masyarakat Indonesia. Baik. InsyaAllah ini akan ditonton orang ramai dan menjadi lahan pahala buat kita. Baik. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat, hijrah adalah kehidupan. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk berhijrah. Dan hijrah hakiki pada hari ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, wal hijratu man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Berhijrah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika kita mengetahui bahwa ada sesuatu pada diri kita, ternyata itu adalah pelanggaran,
atau sesuatu yang tidak bagus, tidak ideal, tinggalkan untuk menjadi lebih baik. Dan programkan perubahan itu setiap hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik, besok menjadi lebih baik. Itulah sebenarnya makna hijrah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang sampai akhir hayat kita. Itulah tentang hijrah. Dan inilah makna tentang hijrah. Inilah Dr. Haji Harjani Hifni, LC MA. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.